Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita jumpa lagi. Kali ini kita ada di kuliah basis data. Di pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting ya di dalam basis data, yaitu proses normalisasi. Nah, proses ini adalah proses tahapan yang penting dilakukan supaya kita bisa menghasilkan basis data yang normal, dan basis data tersebut dapat digunakan tanpa terjadi ambiguitas data. Oke, bagaimana caranya? Video ini akan menerangkan secara singkat. Nanti teman-teman bisa baca secara teori bagaimana. Oke, kita mulai saja di perkuliahannya. Saya punya sebuah slide ya, teman-teman bisa ikuti slide-nya. Oke, kita akan mulai perkuliahannya. Nah, kita akan membahas mengenai normalisasi, terutama di bagian pertama ini. Nah, istilah tersebut itu berasal dari seorang pakar, namanya adalah F. Codd ya. Nah, di sini kita perlu tahu apa itu normalisasi basis data. Adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Jadi, seperti kita tahu sebelumnya teman-teman, bahwa sebuah basis data itu terdiri atas banyak tabel ya. Jadi kita tujuannya mau membuat tabel-tabel tersebut menjadi sebuah tabel yang ketika kita isi data itu tidak terjadi kerangkapan data, tidak terjadi misinterpretasi terhadap data, dan lain sebagainya. Bagaimana kita membuat tabel-tabel yang nantinya akan kita gunakan tanpa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai normalisasi. Sebenarnya untuk membuat sebuah tabel yang normal itu ada dua cara teman-teman. Yang pertama, bisa menggunakan yang namanya proses dekomposisi. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai ini, dekomposisi. Yang kedua, kita bisa menggunakan yang namanya adalah IR diagram. IR diagram atau kita membuat diagram entitas. Oke. Di sini kita akan membahas mengenai dekomposisi terlebih dahulu. Nah, tahap normalisasi itu dari 1 NF sampai dengan 4 NF. Ada juga yang bilang 5 NF sebenarnya. Ini 4 NF sebenarnya ini ya. Kemudian biasanya hanya pada tingkat 3 NF itu tabel itu sudah normal ya. Jadi di tahap yang ketiga itu sebenarnya sudah normal basis data itu sebenarnya. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya? Pertama, menyempurnakan struktur tabel menjadi lebih baik. Artinya tabel-tabel yang kita buat itu menjadi lebih teratur, lebih konsisten datanya. Nah, misal nih teman-teman punya tabel seperti ibu-ibu arisan ya, di buku panjang banget ya, semua informasi ada di dalamnya. Nah, tabel semacam itu sering kita sebut sebagai tabel universal. Tabel universal ini biasanya akan mengandung ambiguitas data dan lain sebagainya ya, data tidak konsisten dan lain sebagainya, itu biasanya di situ. Jadi misal ibu-ibu itu mau menulis lagi, dia harus buka lembaran baru kemudian buat tabel lagi yang panjang. Jadi itu sangat rumit sekali ya. Kalau di dalam sistem komputer itu nanti akan datanya itu akan semrawut gitu ya. Semrawut itu bahasa Indonesianya apa ya? Kacau balau lah itulah ya. Yang kedua adalah menghilangkan kerangkapan data. Dengan membuat basis data yang normal, harapan kita itu data-data itu tidak ada yang rangkap-rangkap ya. Misal ya, si ibu A setor arisan bulan Juni, dia setor separuh. Di tengah bulan dia setor lagi separuh lagi. Kemudian di akhir bulan dia setor lagi. Nah, kalau kita baca secara data, maka sebenarnya yang ikut arisan itu ada 3 orang. Padahal sebenarnya hanya 1 orang. Ini yang disebut sebagai penulisan yang kurang bagus ya. Jadi ada misinterpretasi terhadap data. Ini yang tidak kita inginkan. Sehingga kita perlu membuat sebuah tabel yang ketika kita baca itu tidak ada misinterpretasi di situ. Ya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian mengurangi kompleksitas. Bayangkan ya, tabel yang panjang tadi, yang namanya tabel universal itu kita gunakan terus-menerus. Bagaimana coba? Pernah lihat buku arisannya ibu-ibu itu kan ya, dari halaman 1 kemudian halaman 2, nah itu disambung jadi satu. Tabelnya panjang sekali, nah, sangat kompleks sekali. Kenapa? Di dalam satu tabel memuat segala hal. Ini yang kita sebut sebagai tabel universal tadi. Nah, kita ingin mengurangi kompleksitasnya, jadi yang sederhana saja. Kemudian mempermudah proses pemodifikasian data. Bayangkan kalau kita mau mengupdate nama. Bagaimana kalau kita mau mengupdate nama sementara penulisannya itu banyak sekali? Kan susah kita ngupdate-nya.
mencari nama dan lain sebagainya. Ini akan menyusahkan kita sendiri ketika kita menuliskannya tidak bagus tabelnya. Nah, ketika kita membuat sebuah tabel tetapi tabel tersebut tidak normal, biasanya akan terjadi banyak anomali ya. Anomali itu sesuatu yang tidak normal ya. Sesuatu yang tidak kita harapkan efek sampingnya. Misalnya tabel data tidak konsisten ya. Ada yang bilang cowok, ada yang bilang laki-laki, ada yang bilang pria. Nah, ini tidak konsisten. Kemudian membuat sebuah data itu hilang atau terhapus. Ini juga yang kita sebut sebagai anomali data. Nah, ada beberapa jenis anomali basis data yang kita kenal. Pertama adalah anomali permajaan. Ya, ini sebenarnya kalau di dalam bahasa Inggris itu adalah anomali update ya. Cuma ini bahasa Indonesianya permajaan. Saya juga kurang tahu kenapa disebut permajaan ya. Update, jadi updating ya. Jadi ketika kita mengupdate itu terjadi anomali. Ya. Kemudian anomali penghapusan. Jadi ketika kita menghapus sebuah data, itu kejadian yang tidak kita harapkan akan terjadi di situ. Nanti kita lihat ya contohnya. Kemudian ada anomali penyisipan. Jadi ketika kita memasukkan data, kejadiannya itu tidak diharapkan muncul di situ. Nah, anomali permajaan ini contohnya ketika kita mau merubah sesuatu, tetapi ternyata yang lain itu ikut terubah ya. Misalnya ini, Citra itu berasal dari Bandung pindah ke Bogor. Maka pengubahan data hanya dilakukan pada data pertama, yaitu Citra dari Bandung ke Bogor. Bagaimana dengan data ketiga? Wah, ternyata tidak berubah. Atau malah mungkin ikut berubah dua-duanya, padahal mungkin dua-duanya adalah orang yang berbeda. Satu misalnya Citra Kirana, yang satu Citra saja misalnya ya. Dua orang itu ternyata orang berbeda, tapi karena kita melakukan update-nya itu semuanya ya, yang namanya Citra, wah ternyata dua-duanya ikut berubah. Nah, ini kan sesuatu yang tidak kita harapkan. Ya. Kemudian anomali penyisipan. Kita mau menambahkan data, ternyata ada elemen yang kosong. Dan elemen yang kosong itu justru menjadi sesuatu yang penting di situ. Contohnya, kita punya tabel kursus seperti ini, ya. Ada nomor siswa, ada kursus yang diikuti, kemudian ada biaya. Bagaimana kalau kita mau membuat kursus baru, misalnya kursus bahasa Arab, biayanya 70.000. Akan tetapi belum ada seorang pun yang ikut, ya, karena ini namanya kursus baru ya. Bagaimana kita memasukkan dalam tabel tersebut? Nggak bisa. Kenapa? Karena kursus dan biaya itu terkait dalam satu baris. Ya, kita lanjutkan. Sekarang anomali penghapusan. Jadi, sesuatu yang terjadi yang kita tidak terkendaki ketika menghapus sebuah data. Ini terjadi apabila dalam satu baris ya, atau bahasa kerennya itu tuple ya. Kalau Anda lihat ada tulisan tuple seperti ini artinya satu baris ya. Di dalam satu baris itu ada data yang akan dihapus. Nah, ini berakibat hilangnya informasi yang lain. Ya. Contohnya, ya, pada kursus data nomor 20 akan dihapus karena sudah tidak ikut lagi kursus bahasa Jepang. Ini akan berakibat apa? Berakibat nantinya kursus bahasa Jepangnya akan hilang. Ya. Coba kita lihat lagi. Di sini ada kursus bahasa Jepang, biayanya 70.000. Ketika yang siswa nomor 20-nya ini kita hapus, artinya apa secara data? Bahasa Jepangnya hilang kursusnya. Ya enggak? Padahal kita cuma ingin menghilangkan siswa yang nomor 20, tapi informasi mengenai bahasa Jepang, informasi mengenai biayanya hilang semua. Ini yang tidak kita harapkan. Jadi kita harus membuat tabel yang sekiranya nanti ketika terjadi update, insert maupun delete itu tidak terjadi masalah tadi. Nah, masalah-masalah tadi itu yang kita sebut sebagai anomali di dalam basis data. Nah, untuk bisa memahami konsep normalisasi ya, khususnya dekomposisi, kita harus memahami dulu mengenai functional dependency atau FD. Nah, functional dependency ini dilakukan untuk supaya kita itu bisa memilah-milah mana yang berkaitan dengan yang mana. Artinya nanti kita bisa menganalisis siapa yang bergantung pada apa. Functional dependency itu dapat disimbolkan dengan tanda panah ya. Kalau seperti ini misalnya, A tanda panah B, artinya B memiliki ketergantungan dengan A.
Jadi B itu bergantung pada A. Jadi A tanda panah B. Jadi B bergantung pada A. Selanjutnya dari fungsional dependensi yang ada, kita bisa lihat di sini ada contoh ya, ada sebuah tabel ya. Kita lihat bahwa NIM-nya, nomor induk mahasiswa itu akan menentukan nama, atau artinya nama seseorang itu akan ditentukan oleh NIM-nya. Ya, NIM bisa sama, nama bisa sama tapi NIM-nya pasti berbeda. Artinya nama itu pasti ditentukan oleh NIM-nya. Sampai sini ada gambaran ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat tabel ini, ada mata kuliah, ada NIM, ada nama, ada nilai. Coba kita lihat bersama-sama. Mata kuliah pasti akan bergantung pada NIM-nya. Ya, NIM ini ngambil mata kuliah apa, sementara NIM-nya akan menentukan nilainya berapa. Jadi nilai itu ditentukan oleh apa? Nilai A untuk apa? Untuk namanya siapa, atau NIM-nya berapa, kemudian mata kuliahnya apa. Artinya apa di sini? Kalau kita lihat, nilai itu bergantung pada apa? Mata kuliah dan NIM-nya. Nah, ini yang kita sebut sebagai dependensi.